Sakura. Siapanya Takayama? Waduh, Nah, siapanya kebetulan Iji Jaki? Yang tahu kualitas kompos itu bagus atau tidak, sebenarnya yang paling ahli itu adalah tanaman. Jadi kalau kompos Jadi, itu dipakai, Kita tanya tanaman Ya. ya? Iya, itu ada istilah bertanya pada rumput yang bergoyang gitu. Apakah komposnya bagus gitu ya? Guys, Hmm. diem aja. Lu katanya mau bertamu, ngunjungin gue, tapi kok diem aja sih? Bantuin gue, lu lagi gabut kan? Ini kompos kan ya? Iya. Lu pernah nggak nanam tanaman? Pernah sih. Tapi Kadang penasaran. Kompos nih bisa dibikin di rumah apa emang harus dari pabrik ya? ini bisa dibikin sendiri. Lu belum pernah bikin sama sekali? Belum pernah. Iya, jadi gue biasa bikin kompos sendiri. Waktu itu gue belajar dari Mas Reddy. Tapi metode kompos ini tuh udah ada di mana-mana sebenarnya. Tinggal kita mau bikin atau enggak. Dan bahkan temen gue tuh sampai bisnis kompos loh. Wah, jadi makin penasaran nih gimana caranya bikin kompos ini. Nah, makanya daripada lu gabut, mendingan lu bantuin gue. Boleh deh. Tapi gue mau ngedatengin orang yang expert nih, Mas Reddy sendiri nih yang bakalan Wah. ngajarin kita composting. Monstera Langsung aja deh kita dan panggilin Sone. tamu gua kali ini, Mas Reddy. Mana Mas Reddy-nya nih? Halo Darling Squad, balik lagi di acara Darling Talks barengan sama gue Abex dan sama temen gue yang masih lucu. Wah, dan selalu penasaran. Padahal masih bisa banyak nanya ya. Ini waktunya nih. Sama saya Gestra di Ngoling. Ngobrol lingkungan. Ya ampun, kita bakalan bahas apa hari ini? Tadi penasaran sama yang Kak Bex lakukan, yaitu menanam Dengan metode composting. kompos. Iya. Belum pernah kan bikin Belum pernah composting? bikin kompos. Ya terakhir saya bikin telur dadar. Nggak Pakai sampai nasi, bikin kompos, ya, iya. pakai nasi biar kenyang. Iya, Nah benar. ngobrol soal composting, Hah? ini ngoling ngobrol seputar lingkungan kali ini gue udah ngedatengin orang yang memang expertise-nya di situ. Wih. Karena gue juga belajar sama beliau. Langsung aja kita kedatangan tamu yang spesial hari ini barengan sama Mas Reddy. Wah. Apa kabar Mas Reddy? kabar baik, Ade. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dari mana sih dan kegiatan sehari-harinya itu ngapain aja sampai dirimu nih ngajarin aku soal composting kayaknya udah expert banget loh. Iya benar-benar. Oke, terima kasih Kak Abek. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Reddy, saya dari Bakti Lingkungan Jarum Foundation. Saat ini saya berdomisili di Kudus dan kegiatan harian kami untuk saat ini bikin kompos. Ya, Oh. bikin kompos itu asalnya adalah dari sampah organik yang ada di Kabupaten Kudus. Wah, keren Tapi sebelum lebih jauh nih, aku mau tanya dong detailnya apa sih itu composting itu apa sih? Terus kemudian kegiatan composting itu ngapain aja? Ya, jadi sebenarnya composting itu sebuah proses yang kita lakukan untuk mengolah sampah organik itu menjadi lebih sederhana. Nah, produk dari composting itulah yang disebut dengan kompos. Oh, kalau composting tuh berarti caranya, Mas? Caranya, Caranya adalah composting, produknya adalah kompos. Kompos. Oke, jadi Tapi composting itu ngapain Nah, aja? iya. nah, composting itu sebenarnya banyak cara untuk bikin kompos itu ya. Nah, mau cara yang kapasitasnya besar sampai yang kapasitasnya kecil yang ada di rumah tangga itu caranya beda. Oh, caranya beda. Caranya beda. Oke. Dan sebenarnya banyak cara di dunia ini cara untuk bikin kompos. Yang paling simpelnya? Kalau mau yang paling simple itu yang tadi yang skala kecil di rumah tangga itu bisa. Jadi kalau punya sampah di rumah gitu ya. Abis masak nih, Habis masak aku habis tuh. masak. Nah, dari waktu masak itu kan sayur dipotong-potong tuh. Potong-potong, Yes. betul. Nah, kemudian ada ngupas bawang kayak gitu. Ya. Nah, itu semua sampah organik itu bisa bikin kompos. Nah, caranya adalah sampah organik itu kalau mau bagus, Iya. itu dirajang dulu biar partikel size-nya lebih kecil. Oh, jadi dicacah. Ya, dicacah biar lagi. lebih kecil. Oke. Nah, setelah itu dimasukkan ke sebuah wadah. Ini yang disebut dengan komposter. Nah, kemudian bisa jadi juga ditambahkan dengan
Garam. bibit mikroba. Oh, bibit mikroba. Bibit mikroba. Ini bisa dibeli di toko pertanian. Iya, sekarang udah sekarang. banyak di mana-mana ya. Jadi ada bantuan mikrobanya ya, Mas? Ya, betul. Nah, Oke. ketika mikroba ini makan sampah organik tadi, dia akan jadi lebih sederhana. Nah, itu yang tadi disebut dengan composting. Oke, jadi kalau misalkan ibu-ibu di rumah sedang memasak gitu kan, ada sisa-sisanya, jangan dibuang gitu aja. Ya. Karena kalau dibuang gitu aja akhirnya jadi sampah juga ya. Betul. Betul. Makanya Oke. kenapa di rumah gue sendiri itu gue udah 5 tahun ini Heeh. melakukan yang namanya pemilahan sampah organik. Jadi hasil sampah rumah tangga terus gue masukin ke tong. Oh. Nah dari tong itu dikelola lah sama orang lokal untuk dijadikan pupuk kompos. Oke. Gitu. Tapi kita bisa lakuin itu sendiri ya, Mas Bisa, Edi ya? bisa. Metode yang sangat umum dan banyak dilakukan itu namanya takakura. Wah, Takakura. Takakura. Siapanya Takayama? Waduh, Nah, siapanya kebetulan Iji Jaki? Takakura ini memang penemunya itu namanya Profesor Koji Takakura. Ini Pasti orang Thailand ya. Oh, iya. Enggak gitu juga. Jepang ya, Mas ya? Orang Iya, Jepang. pasti bahasanya nih hauma kan? Waduh. Ini orang Jepang dan memang percobaannya itu dilakukan di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Oh. Nah, waktu itu beliau itu pengen bantu masyarakat Surabaya ini karena Surabaya itu kan kota yang populasinya cukup padat, lahannya terbatas. Nah, biar bisa bikin kompos di masing-masing rumah tuh gimana sih? Dengan alat-alat yang sederhana, caranya sederhana, dilakukan oleh banyak orang bisa. Nah, itulah ditemukan yang namanya metode Takakura. Itu cukup pakai wadah tempat cuci pakaian. Ya. Kemudian di bawahnya dikasih alas kampadi yang dibungkus gitu ya. Heeh. Nah, nanti sampah organik tadi dicampur dengan starter, istilahnya bisa mikroba beli di Mikroba, toko tadi atau beli kompos tengah jadi yang sudah jadi di pasar juga bisa. Itu diaduk di situ, kemudian ditutup pakai sekam lagi, kemudian ditutup pakai kain gitu ya. Udah, itu tiap hari dilakukan terus-menerus sampai Oke. penuh. Sampai penuh sih Sampai penuh. sampahnya. Betul. Nanti kalau sudah penuh, ditunggu selama 2 minggu, itu udah siap panen jadi Takakura. Ini cocok banget buat kaum rebahan. Cuma numpuk, taruh, tinggal. Iya. Oh. Terus jadi. Ini menimbun yang ada manfaatnya, ya. Biasanya kan nimbun-nimbun nggak ada manfaatnya ya. Betul. Malah merugikan masyarakat gitu kan. Jadi mendingan timbunan yang sampah bermanfaat ya, itu betul. maksudnya. Tapi by the way nih, sampah apa aja sih yang bisa dan yang tidak bisa Gitu. ditimbun? Ya, tapi kan takutnya ibu-ibu main masukin aja semuanya. Iya, gitu takutnya kan. suaminya. Waduh, Salah. suaminya ditimbun. Ya. Jadi untuk bikin kompos itu emang syaratnya adalah sampah organik. Syarat pertama adalah sampah organik. Sampah organik. Sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah-sampah yang memang asalnya dari alam. Oke. Kalau tadi dari dapur itu dari Sayur. sayur-sayur, kemudian sisa makanannya, itu bisa dimasukkan ke situ untuk dikompos. Nah tadi kan Mas Reddy udah jelasin nih pengelolaan sederhana Takakura. Takakura. Iya. Nah, ada metode lain nih yang bisa digunakan juga, yang bisa dipakai nih sama teman-teman Darling Squad semua, yang paling mudah. Silakan dijelasin. Ya, kalau Takakura tadi kan memang untuk wilayah perkotaan ya. Tapi Takakura kalau tuh, Mas. untuk wilayah di pedesaan yang lahannya cukup luas, gitu masih ada tanah, istilahnya ada Tanah-tanah kosong gitu ya, dekat di rumah ada pekarangan ya. pekarangan lah gitu. Nah dulu itu orang zaman dulu itu di dekat rumah itu selalu bikin galian. Oke. Orang Wah. Jawa bilang disebut jugangan gitu. Jugangan. Jugangan. Nah itu, Jugangan ya wes, jugangan. nah itu dulu dipakai untuk buang sampah. Oke. Nah karena zaman dulu itu emang sampahnya itu kan kemasan masih pakai daun kayak gitu. Ya. Nah itu secara tidak langsung sebenarnya itu juga proses untuk pengomposan. Pengomposan. Jadi biasanya kalau di kampung itu ya Hah? bikin lubang itu selalu 2. Nah, Jadi satu. karena ketika dia sudah penuh kan ditutup tuh, Ah. kan besok tetap hasilin sampah dong. Yang satu lagi. Nah, ngisi yang satunya dulu. Oh. Sampai ini nanti udah siap jadi, Jadi? baru ini ditutup, ini yang digali jadi Bongkar. Jadi kompos. Lobangnya 2. Iya. Fungsinya buat itu gue pikir biar nggak sendiri ya. Waduh. Lobang aja Iya, berdua, iya, masa iya, kamu iya. sendirian? Iya, saya biasa lobangin 18. Eh, Golap. kok banyak? Iya kan? Nah setelah jadi itu tunggu 2 minggu lagi prosesnya. minimal 2 minggu. 2 minggu. Minimal Oke. 2 minggu. Tapi sebenarnya bisa dilihat sih kalau kompos itu sudah jadi, itu sebenarnya ada secara ciri fisik. Ciri kelihatan. fisiknya, Biar ciri kita fisiknya tahu. apa tuh? Nah, ciri fisiknya dia sudah tidak bau. Oke. Oh, kalau nggak bau tuh udah jadi berarti Mas? Ya. Karena sampah kan biasa membusuk gitu ya? Betul, tidak berbau. Oke. Kemudian yang kedua itu teksturnya juga lebih empuk. Lebih empuk. Oh, jadi Apa ya, kayak kita tanah, pegang-pegang gitu. lemah gitu ya. Jadi nggak keras, alot gitu enggak. Jadi udah empuk.
dan warnanya juga hitam, menghitam. Oke. Menghitam. Kalau kualitas? Kalau kualitas, ya yang tahu kualitas kompos itu bagus atau tidak, sebenarnya yang paling ahli itu adalah tanaman. Jadi kalau kompos Jadi, itu dipakai, Kita tanya tanaman Ya. ya. Iya, itu ada istilah bertanya pada rumput yang bergoyang gitu. Apakah komposnya bagus gitu ya? jadi kalau kita kasih ke tanaman dan tanamannya tumbuh subur, Berarti bagus. bagus. Oke, jadi kita harus tetap test case ya. Ya, itu bagus. Tetapi kan kadang kita perlu cara yang lebih cepat tuh. Apa tuh? Nah, kita bisa uji ke lab. Oh. Lab tanah. Iya, Uji di iya, lab iya, tanah. iya, iya. Itu ada parameter-parameter yang udah ditentukan dari lab. Harus Nanti akan rajin. ketahui, oh kompos ini bagus atau tidak. Harus rajin ya. Jadi ternyata kita tuh di rumah sendiri kita bisa bikin kompos juga. Bahannya simple, menggunakan daripada jadi sampah. Ya, ya, Lebih ya, ya. baik kita bikin kompos kemudian bisa bermanfaat. Bisa nanam lagi. Nanam Ya, lagi, Tanpa nanam harus sayuran. beli. Iya, Ya, pupuknya kita nanam- bikin sendiri. Betul, Gitu. banyak banget ya sebenarnya manfaatnya. Nah, jadi gimana Gestra tentang belajar kompos hari ini? Ini dapat ilmu lagi nih, bahwasanya sampah-sampah di masyarakat nih kalau memang kita aware ya, akhirnya kita bisa olah sendiri. Ya. Gitu tadi daripada menumpuk, membusuk, akhirnya kita olah jadi kompos bisa kita pakai. Jadi ya lebih seru lah di rumah gitu, ada kegiatan-kegiatan Iya. daripada rebahan mulu ya kan. Tapi itu cocok buat kaum rebahan karena cuma ditinggal, habis itu jadi Pluk, hasilnya. diemin. Yoi, seru Oke, banget. kalau gitu ini mantep banget informasinya. Kita udah belajar composting dan gua masih punya info menarik seputar composting di Selingan. Cekibrat. Ya, thank you Kak Abek dan juga Kak Gestra. Hai Darling Squad semuanya, balik lagi bareng gue Aldi di Selingan seputar lingkungan. Wah, seru banget ya tadi bahas mengenai composting. Nah, kali ini gue bakal kasih informasi seputar composting. Well, Darling Squad tahu nggak sih? Ternyata 60% sampah yang tertimbun di TPA adalah sampah organik loh. Dan tumpukan sampah organik itu dapat menghasilkan gas metana. Gas metana itu apa sih? Jadi, gas metana atau CH4 merupakan salah satu gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Bahkan, berdasarkan riset dari Princeton University, gas metana memiliki bahaya 30 kali lipat lebih tinggi sebagai penyebab pemanasan global dibandingkan dengan gas karbon dioksida atau CO2. Buat Darling Squad yang tertarik untuk melakukan composting di rumah, gue juga punya beberapa tips yang akan membantu kalian. Penasaran? Kalau penasaran, langsung aja kita lanjut ke tips yang pertama. Darling Squad bisa memotong atau mencacah terlebih dahulu sampah organik yang kalian akan gunakan untuk composting. Kamu bisa juga menambahkan larutan mol atau EM4 untuk mempercepat proses composting. Yang kedua, kalau kalian merasa kompos yang dibuat terlalu kering, kalian bisa menambahkan sampah hijau, air, mol atau EM4. Sedangkan untuk kompos yang terlalu basah, kalian bisa menambahkan sampah coklat, tanah, atau starter kompos. Selanjutnya, untuk mengurangi bau busuk sekaligus mencegah tikus dan belatung, Darling Squad harus memastikan bahwa perbandingan sampah coklat berbanding sampah hijau saat composting adalah 2:1. Lalu, hindari juga memasukkan sampah protein hewani dan lemak ya. Yang terakhir, jika Darling Squad mencium bau amonia, tandanya kompos yang kalian buat mengandung terlalu banyak nitrogen nih. Jadi, Darling Squad bisa membuka composting bag sejenak untuk diaduk-aduk dan menambahkan sampah coklat. Nah, sekian seputar lingkungan kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Darling Squad semua ya. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke Kak Abek dan juga Kak Gestra. See ya! Nah, Darling Squad dan juga Kak Abek sama Kak Redi ya, ternyata nih composting nih sangat bermanfaat banget. Ini mah tinggal dari kitanya aja nih, harus bisa lebih gerak lagi supaya bisa memanfaatkan sampah-sampah di rumah tangga daripada numpuk di TPA gitu kan. Jadi ya sampah gitu, lebih baik kita olah dan kita bisa jadi punya pupuk kompos sendiri. Benar, manfaatnya memang banyak banget. Iya, Udah iya, dijelasin tadi sama Mas Redi, kita bisa gunain hasil kompos tersebut dipakai lagi untuk nanam berbagai jenis tanaman. Bener gitu. banget, Dan bikinnya ya. juga simple, jadi Ya. semua orang bisa melakukan ya. Hitung-hitung itu salah satu
perbuatan baik juga Widih. nih untuk peduli terhadap lingkungan sekitar rumah dulu. Betul. Ingat ya, komposnya buat nanam tanaman, bukan nanam saham ya, karena beda kalau komposnya gitu. Konteksnya beda. Iya. Oke deh, seneng banget nih kita udah ngobrol. Makasih banyak Mas Reddy udah ngasih info seputar composting, udah ngajarin juga caranya gampang banget. Semoga Mas Reddy bisa terus nih memberikan informasi dan edukasi ke teman-teman lainnya. Dan makin banyak nih orang yang aware Tergerak tentang buat bikin kompos. betul banget. Nah, kalau gitu Darling Squad jangan lupa juga nih tonton video kita di YouTube-nya Siap Darling. Jangan lupa subscribe, komen, sama likes. pastinya. Follow juga Ya, sosial media kita, ada Instagram, Twitter @siapdarling. Kemudian ikutin informasinya tuh banyak banget hal-hal yang menarik seputar lingkungan. Dan pantengin terus channelnya karena kita bakalan ketemu lagi di video-video berikutnya. Yo dari Link Squad, kita mulai sama-sama dari rumah. Karena bikin perubahan itu nggak bisa sendirian. Dadah!